Kegiatan belajar 3 tentang perumusan hipotesis. Pada kegiatan belajar 3 ini kita akan membahas karakteristik hipotesis. Penelitian pendidikan yang baik, bermacam jenis hipotesis penelitian pendidikan sebelum akhirnya Anda akan diajak untuk merumuskan hipotesis penelitian. Penelitian bertumpu pada fakta empiris sebagai bahan analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat terhadap fenomena yang diteliti. Beragam hasil penelitian sebenarnya merupakan kumpulan fakta empiris yang diekspresikan dalam bentuk verbal dalam laporan penelitian. Jika kita melihat penelitian dalam perspektif kurun waktu, maka pada tiap bidang kajian ada semacam kontinuitas perkembangan pemahaman terhadap tiap fenomena yang diteliti. Perkembangan ini dicerminkan dalam perkembangan akumulasi fakta empiris dan teori yang makin sempurna tentang fenomena tersebut. Aktivitas penelitian tak ubahnya seperti estafet. Seorang peneliti yang baru dapat saja melihat fenomena lama dengan berperspektif baru. Hal ini tampak dalam penelitian yang bersifat eksploratif, seperti yang dibahas dalam bagian perumusan tujuan. Penelitian jenis ini sering tidak diberikan jawaban yang tuntas, tetapi memberikan inspirasi bagi peneliti lain untuk melanjutkan penelitian tersebut dengan mengembangkan kerangka teori penelitian baru berbekal teori yang terdahulu. Tidak jarang juga para peneliti tersebut mengajukan hipotesis baru dan kemudian mengujinya. Kegagalan atau kesuksesan penguji tersebut kadang tidak begitu penting, karena tujuan utamanya adalah membangun, mengembangkan, atau menyempurnakan suatu teori. Mekanisme pengujian hipotesis semacam inilah yang memungkinkan suatu teori menjadi lebih baik atau lebih sempurna. Perumusan tujuan maupun hipotesis pada dasarnya berangkat dari masalah penelitian sebagai titik tolaknya. Tujuan dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Agak berbeda dengan perumusan tujuan, perumusan hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yang masing-masing dikenal dengan hipotesis penelitian atau kerja dan hipotesis nol. Peneliti menggunakan hipotesis kerja apabila ia mengharapkan adanya perbedaan efek pelakuan yang ia uji atau dia teliti, sedangkan hipotesis nol diajukan oleh peneliti apabila ia mengharapkan tidak adanya perbedaan efek perlakuan yang ia uji atau teliti. Setelah Anda mulai akrab dengan terminologi atau istilah yang terdapat pada modul ini, Anda dapat meningkatkan pemahaman tentang terminologi tersebut dengan dua cara. Yang pertama, membaca literatur yang relevan dengan modul ini, dan yang kedua, mengerjakan latihan dan tes formatif yang dapat dalam buku kerja yang merupakan pelengkap modul penilaian pendidikan ini. Kita masuk ke teori atau perumusan hipotesis. Yang A, perumusan hipotesis. Apakah yang dimaksud dengan hipotesis? Secara singkat, hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan, sehingga untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. Perlu digarisbawahi bahwa pengertian dugaan di sini tidak berarti sembarangan dugaan tanpa dasar. Perumusan hipotesis harus mengindahkan kaidah ilmiah yang sistematis dan rasional. Pada uraian tersebut, para peneliti dapat saja mengajukan hipotesis dengan bertumpu pada hasil penelitian atau teori terdahulu. Hal ini berarti hipotesis atau dugaan yang mereka ajukan adalah dugaan yang berdasar pada fakta atau teori. Yang B, karakteristik hipotesis yang baik. Seperti yang telah disebutkan, suatu hipotesis harus mempunyai landasan yang ilmiah atau rasional. Suatu hipotesis juga harus mengindikasikan adanya kesinambungan dari penelitian yang sebelumnya ke penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh si peneliti. Walaupun hipotesis
yang disusun berupa pengukuhan atau penolakan terhadap teori yang ada. Hipotesis tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap teori dan praktik pendidikan. Dengan demikian, salah satu ciri hipotesis yang baik adalah konsisten dengan teori yang merupakan hasil penelitian sebelumnya. Berupa butir-butir berikut ini adalah memberikan gambar pada Anda tentang karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama, rasional. Meskipun suatu hipotesis berupa jawaban sementara atas suatu fenomena tertentu, isi hipotesis tersebut harus mengandung penjelasan yang masuk akal atau rasional. Di sekolah misalnya, Anda mungkin dapat saja membuat hipotesis. Hari Jumat adalah hari peraka di sekolah. Apalagi kalau Anda percaya bahwa hari Jumat adalah hari keramat. Dalam konteks pembicaraan kita, hipotesis semacam ini dikategorikan tidak masuk akal karena bukan merupakan penjelasan yang rasional. Hipotesis tersebut akan masuk akal apabila Anda membuat hipotesis bahwa pelajaran olahraga yang dilakukan setiap hari Jumat kurang mendapat pengawasan. Dalam suatu penelitian pendidikan, hipotesis yang menyatakan bahwa siswa perempuan kurang menaruh perhatian dibandingkan siswa laki-laki akan terkesan mengada-ngada dan tidak masuk akal dibandingkan dengan hipotesis yang nyatanya bahwa siswa yang tidak sempat sarapan atau makan pagi akan kurang menaruh perhatian dibandingkan siswa yang makan pagi. Jika hipotesis Anda masuk akal, maka hipotesis Anda akan fungsional. Yang kedua, variabel atau lebih. Suatu hipotesis hendaknya mengandung hubungan sebab akibat atau bukan sebab akibat yang diharapkan dari dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam hipotesis hendaknya merupakan variabel operasional dan terukur. Pengertian operasional di sini berarti variabel tersebut telah didefinisikan dengan menggunakan terminologi yang sederhana dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan salah tafsir bagi orang lain yang kelak mungkin akan menggunakan variabel tersebut untuk penelitian lebih lanjut. Hal ini akan menggunakan variabel tersebut untuk penelitian lebih lanjut mengalami banyak kesulitan yang tidak perlu ketika mengolah dan menganalisis data atau merumuskan kesimpulan penelitian. Contohnya, seorang peneliti ingin mengkaji hubungan antara tingkat kecemasan siswa dengan prestasi belajar matematika. Peneliti tersebut dapat mengajukan dua hipotesis yang berbeda. Ia dapat mengajukan hipotesis bahwa dua variabel, yaitu variabel kecemasan dan variabel prestasi belajar matematika, secara signifikan berhubungan atau berkorelasi. Di samping itu, ia dapat juga mengajukan hipotesis yang lain seperti jika diberi soal matematika yang tingkat kesulitannya rendah, siswa yang tingkat kecemasannya tinggi berprestasi lebih baik dibandingkan dengan siswa kecemasannya rendah. Pertanyaan yang dimunculkan di sini adalah apakah yang dimaksud dengan soal matematika yang tingkat kesulitannya rendah? Soal matematika yang rendah ya. Apakah yang dimaksud dengan siswa yang mempunyai tingkat kecemasan tinggi? Apakah yang dimaksud berprestasi lebih baik? Dalam konteks ini, pertanyaan terhadap variabel tersebut harus dijawab dengan definisi variabel yang operasional. Misalnya, yang dimaksud dengan berprestasi di sini adalah skor tes matematika siswa. Namun bagaimana dengan kata lebih baik? Dalam variabel berprestasi lebih baik dalam contoh ini, kata lebih baik yang digunakan dalam konteks seperti ini seringkali mengacu pada jenis teks matematika standar yang diberikan pada waktu teks tersebut diujikan. Di negara maju ada teks standar matematika yang dikenal dengan nama California Achievement Test Battery. Jika tes ini yang digunakan, maka pengertian lebih baik dalam definisi operasional variabel harus dijelaskan dengan menyebutkan nama tes standar tersebut. Yang ketiga, dapat diuji.
Hipotesis yang baik adalah hipotesis yang dapat diuji di lapangan. Ketika merumuskan hipotesis, peneliti pada umumnya mengharapkan hipotesisnya terbukti. Untuk mencapai hal ini, satu-satunya jalan adalah menguji hipotesis tersebut dengan fakta empiris di lapangan. Bagaimanakah apabila hipotesis tersebut tidak dapat diuji? Jika tidak dapat diuji, maka hipotesis tersebut tidak ada maknanya. Suatu uji terhadap suatu hipotesis sangat mungkin dilakukan apabila seperti yang disebutkan sebelumnya, variabelnya operasional dan terukur. Dengan demikian, seluruh data yang kelak dikumpulkan oleh peneliti dapat diolah secara statistis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat mendukung atau menolak hipotesis yang ia ajukan. Sehubungan dengan ini, peneliti dianjurkan untuk tidak mengajukan hipotesis yang ia sendiri tidak yakin untuk mampu melakukan pengukuran secara objektif. Contoh seorang peneliti. Dalam hal ini, guru mengajukan hipotesis yang berdasarkan keingintahuannya apakah pelajaran pendidikan moral Pancasila P atau PMP dapat membuat siswa kelak ketika dewasa mempunyai moral yang lebih baik. Jika hal itu ia lakukan, akan tampak beberapa kesulitan yang akan dialaminya. Pertama, harus menunggu sampai siswa dewasa. Yang kedua, menentukan kriteria tentang apakah yang dimaksud dengan moral yang baik. Yang ketiga, mengevaluasi siswa yang telah dewasa dengan kriteria tersebut. Yang keempat, menentukan aspek perilaku moral apakah siswa yang telah dewasa tersebut yang terkait dengan pelajaran PMP yang ia dapatkan ketika ia masih di sekolah. Dari contoh ini, tampak bahwa mengajukan hipotesis lebih mudah dari menguji hipotesis tersebut secara objektif di lapangan. Para peneliti yang kurang berpengalaman seringkali terjebak bahwa hipotesis yang mereka ajukan ternyata tidak dapat diukur dengan alat ukur yang ada pada waktu itu. C. Jenis hipotesis. Hipotesis paling tidak dapat diklarifikasikan dengan dua cara. Pertama, berdasarkan bagaimana hipotesis tersebut diturunkan atau proses logika. Dan yang kedua, berdasarkan bagaimana hipotesis tersebut diformulasikan atau bentuk pernyataan. Uraian berikut menggambarkan kedua klasifikasi tersebut dengan memperkenalkan istilah-istilah seperti hipotesis deduktif, hipotesis induktif, hipotesis penelitian, dan hipotesis nol. Sekarang kita akan membahas hipotesis deduktif terlebih dahulu. Deduktif adalah pola proses logika yang bermula dari hal yang bersifat umum kemudian mengarah ke hal yang spesifik. Semua logika bila dipanahkan logam bila dipanaskan memuai. Emas adalah logam. Dengan demikian, jika dipanaskan ia akan memuai. Besi adalah logam. Dengan demikian, jika dipanaskan maka ia akan memuai. Itulah contoh berpikir deduktif. Dalam penelitian pendidikan, hipotesis deduktif diturunkan dari teori yang sudah dikenal umum mempunyai kontribusi dalam dunia ilmu pendidikan. Hipotesis tersebut kemudian diuji dengan menggunakan bukti-bukti baru yang spesifik yang dapat bersifat mendukung, mengembangkan atau menentang teori tersebut. Suatu hipotesis deduktif dapat ditarik dengan merujuk pada konsep tertentu dan hal ini sangat menentukan isi hipotesis yang akan diajukan. Ada kemungkinan variabel yang sama diukur dengan suatu sudut pandang atau konsep yang berbeda sehingga bentuk hipotesisnya berlainan. Contohnya mengenai hal ini bagaimana yang diungkapkan oleh Truckman 1978 kurang lebih sebagai berikut. Secara umum dikenal bahwa waktu yang diperlukan oleh seorang untuk menyelesaikan suatu masalah di bidang tertentu akan lebih sedikit seiring dengan meningkatnya kemampuan atau keahlian orang dalam bidang tersebut. Kesimpulan semacam ini mungkin ditarik secara deduktif dari pernyataan bahwa orang lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya dibanding di bidang tertentu karena orang tersebut bekerja lebih efisien. Di lain pihak, secara umum dikenal pula bahwa orang akan menghabiskan banyak waktu dan membuahkan hasil baik ketika mengerjakan pekerjaan yang ia sukai, dan orang akan lebih cepat mengerjakan sesuatu dengan hasil buruk ketika mengerjakan hal-hal yang tidak ia sukai.
Jika kedua konsep tersebut diaplikasikan di bidang yang lebih spesifik, dalam hal ini pendidikan, maka dua hipotesis deduktif yang berbeda dapat dimunculkan. Yang pertama, dalam kondisi belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih cepat mengerjakan tugas-tugas karena mereka bekerja lebih efisien. Yang kedua, dalam kondisi belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih lama menyelesaikan tugasnya karena mereka menyesuaikan kondisi belajar yang menyenangkan tersebut. Tampak di sini bahwa pada topik kajian yang sama, kita dapat membuat hipotesis deduktif yang tampak kontradiktif, tergantung pada konsep atau teori mana kita jadikan rujukan ketika melakukan deduktif. 3. Hipotesis induktif. Kebalikan dari proses deduktif adalah proses induktif, yang merupakan proses logika yang bermula dari hal yang spesifik kemudian mengarah ke arah hal yang umum. Istilah yang sangat dikenal yang mencerminkan proses ini adalah generalisasi. Contohnya, emas jika dipanaskan memuai, perak jika dipanaskan memuai, besi jika dipanaskan memuai, emas, besi, dan perak adalah logam. Dengan demikian, semua logam apabila dipanaskan akan memuai. Itulah contoh berpikir induktif. Bisakah Anda membedakan dengan proses deduktif seperti yang diuraikan sebelumnya? Bagaimana aplikasi dalam penelitian pendidikan? Langkah baku sebelum seorang peneliti menyusun hipotesis pada umumnya adalah membekali diri dengan teori yang cukup. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak cara dan salah satunya adalah melakukan review literatur. Dengan mengkaji literatur secara intensif, kemungkinan besar peneliti akan menemukan teori-teori spesifik yang kelak dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis. Dalam hal ini, hipotesis induktif sebagai contoh. Misalnya, ketika melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian secara terpisah yang menunjukkan bahwa pendidikan orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Demikian pula halnya dengan status ekonomi orang tua, status ekonomi dan usia orang tua. Dari sini peneliti dapat menarik hipotesis induktif, misalnya latar belakang kehidupan orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Kedua jenis hipotesis di atas adalah jenis hipotesis deduktif dan induktif yang dipandang dari sudut pandang proses logika ketika menurunkan hipotesis. Berikut ini kita mengklarifikasi hipotesis dari sudut pandang perumusan penyataannya. Ada dua jenis hipotesis jika dilihat dari sudut pandang ini, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis nol. Hipotesis penelitian yaitu hipotesis disebut juga hipotesis kerja, hipotesis langsung atau directional hypothesis. Hipotesis penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat yang deklaratif. Peneliti biasanya menggunakan hipotesis jenis ini apabila ia mengharapkan adanya perbedaan efek dari perlakuan yang ia uji. Contoh, seorang peneliti mengharapkan adanya perbedaan kemampuan membaca antara anak kelas 1 SD yang mengikuti taman kanak-kanak dan yang tidak. Untuk penelitian tersebut, ia dapat mengajukan hipotesis kerja sebagai berikut. Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti pendidikan di prasekolah atau TK mempunyai kemampuan membaca lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Tampak pada rumus hipotesis tersebut adanya kata-kata lebih baik yang mencerminkan keinginan atau harapan peneliti. Hipotesis nol selanjutnya ya. Hipotesis jenis ini disebut juga dengan hipotesis statistik atau non-directional hypothesis atau hipotesis tak langsung. Berbeda dengan hipotesis penelitian, rumus yang didapat dalam hipotesis jenis ini justru menunjukkan harapan si peneliti tentang tidak adanya perbedaan efek dari berbagai pelakuan yang ia akan teliti. Dengan demikian, jika kita menggunakan contoh yang kita bahas dalam hipotesis penelitian, maka rumusan hipotesis terjadi sebagai berikut. Tidak ada perbedaan kemampuan membaca antara siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti pendidikan prasekolah dengan siswa yang tidak pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Yang D, konsekuensi pemilihan jenis hipotesis. Jenis hipotesis manakah yang akan Anda gunakan dalam penelitian? Anda bebas memilih suatu harapan. Anda
terhadap hasil penelitian yang Anda lakukan. Namun, yang perlu diingat adalah memilih jenis hipotesis tersebut membawa konsekuensi terhadap uji statistis atau uji signifikasi yang kelak Anda gunakan ketika Anda menggunakan data. Jika Anda menggunakan hipotesis penelitian, maka uji statistis yang Anda gunakan adalah two-tailed test of significance atau uji dua sisi. Sedangkan jika Anda menggunakan hipotesis nol, maka uji statistis yang Anda perlukan adalah one-tailed test of significance atau uji satu sisi. Demikian uraian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.